Halo guys, balik lagi di YouTube channel Adi Nugroho TV. Masih bersama saya Adi. Pada kesempatan kali ini berbeda dari video yang sebelumnya. Kali ini saya bersama teman perempuan saya. Dia bercerita kalau akhir-akhir ini dia sering mengalami kejadian hal-hal aneh. Hal aneh apakah yang dialami? Oke, mari kita cari tahu selengkapnya. Halo Mbak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, makin baik. Oke. Awal saya bertemu dengan narasumber ini, dia datang kepada saya. Dia bercerita kalau dia adalah korban kekerasan fisik, verbal, dan juga korban guna-guna dari mantan pacarnya. Apakah benar seperti itu, Mbak? Ya, memang kenyataannya seperti itu sih, Mas. Saya mau bertanya sama Mbak, awal pertama ketemu itu dari mana? Ya, saya begini ya, Mas ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi. Saya diperkenalkan untuk bercerita hari ini. Dulu itu saya kan masih kerja. Saya kan kerja sambil kuliah ya. Terus teman saya itu lagi video call sama itu yang sekarang jadi mantan saya. Saya penasaran siapa sih? Mau Kak, katanya. Ini aku kasih WA-nya dia. Oh ya udah kok udah kirimin. Terus dia langsung WA saya. Kenalan. Oh dia baik kok Kak, nah itu kenalan aja, enak kok jadi teman. Oh ya udah jadi teman aja. Gitu. Beberapa hari kemudian dia ngajakin saya ketemuan. Saya bilang kalau mau ketemuan silahkan ke tempat kerja. Saya kan mikirnya tempat rame ya nggak apa. Oh iya nanti ya lain kali. Sampai 2 kali 3 kali tiba-tiba dia mengarah ke ini ajakin ketemuan terus saya bilang iya lagi sibuk gini-gini. Saya nolak karena emang saya itu sama cowok nggak peduli, kalau bahasa Jawanya arah gagas ya sama cowok, emang saya nggak peduli gitu kan. Suatu hari dia bilang gini, kamu gimana udah punya pacar? Kenapa ya Mas? Nanya gitu. Nggak apa-apa, kalau saya jadi pacarmu gimana? Aduh maaf Mas, saya nyarinya suami, saya bilang gitu. Oh gitu, oh iya nanti kalau kamu ketemu sama saya, kamu bakal suka kok sama saya, dia bilang gitu kan. Oh iya, saya kan nanggepinnya paling haha gitu doang. Itu sih pertama kali yang ketemu. Jadi awal pertama ketemu itu Mbak ini udah nggak suka duluan sama mantan Mbak ini ya? Ya saya itu nggak ada feeling gitu loh. Ya udah jadi teman aja, karena emang mau. Terus kok bisa sampai pacaran dan habis itu kejadian seperti ini? Bagaimana ceritanya? Ya, habis itu kan suatu ketika dia ngajakin saya ketemu lagi. Saya tuh nggak punya alasan lagi karena saya udah keluar, udah resign dari tempat kerja saya. Terus dia bilang, ini saya adik saya ngajakin kamu ketemuan. Kenapa? Adik saya ulang tahun, ayo nanti ke Jogja, banyak kok ceweknya. Oh ya udah, ini kalau saya nggak sakit, kalau sembuh sakit nanti saya ikut ya, nggak apa-apa. Oh iya, makanya itu diajakin adik saya. Yaudah, hari itu saya ketemu sama dia. Ya benar ya diucapin dia, saya keingetan. Nanti kalau kamu ketemu saya, kamu bakal suka kok sama saya. Nah, jadi saya langsung lihat mukanya dia itu langsung gitu. Nggak tahu, aneh banget. Habis itu saya lupa. Langsung suka gitu? Iya, nah saya ingetnya itu doang pertama kali ketemu. Habis itu saya ngapain ya sama dia. Sekarang saya juga lupa saya ngapain sama dia gitu. Nggak tahu, mungkin dilupain apa gimana sih, nggak tahu. Itu kejadiannya pulang dari Jogja itu dia ngajakin ke Jogja kan itu sama adiknya cewek, banyak juga keluarganya juga cewek yang ikut itu. Setelah itu entah kenapa dia itu nembak saya. Oh gimana ya bilang gitu. Ya kalau emang nanti ke arah yang lebih baik mungkin saya nikahin kamu. Besoknya setelah beberapa hari kemudian, seminggu, nanti teman aku ada yang nikah, diajakin ke rumahnya dia, dikenalin keluarga dia. Oh yaudah, ini rada agak ke arah yang baik ini. Itu sih awalnya gitu. Jadi awalnya itu dibujuk atau diiming-imingi diajak nikah Mbak ya? Terus berapa
lama pacaran? Proses pacarannya berapa lama? Terus tahu kejadian kalau terkena kekerasan fisik, kekerasan verbal, itu saat apa? Apakah saat Mbak melakukan sebuah kesalahan atau bagaimana? Jadi dulu itu alhamdulillah saya bersyukur sekali, saya pacaran sama dia itu cuma 6 bulan, cuma ya setengah tahun lah intinya. Kemudian dengan berjalan waktu saya tahu diri dia itu seperti apa. Dia itu sering namanya kekerasan verbal ya, ngomong kasar itu sering. Tahu yang ngomong kasar itu semua nama binatang di kebun binatang itu pasti disebutin kalau marah-marah itu. Semuanya itu sering. Nyinyir itu apalagi, yang buat nyinyir itu lebih sakit dari namanya kekerasan fisik ya. Suatu hari saya tuh berantem tuh sering, hampir tiap hari, dan itu tuh memang sih saya nggak suka sih, karena emang saya tuh kalau udah ngomongin kasar pasti saya marah. Sekali dia ngomong, ada teman saya nelpon, teman saya cowok sih, dibilang speaker lah, udah speaker, dia tahu omongan saya dari awal sampai akhir. Kemudian dia bilang, udah mati kan, terus nanti kalau aku telepon sama cewek boleh ya? Ya boleh, silakan aja sekarang, nanti aku cari dulu ceweknya. Itu bukan teman dong, ini kan teman lama yang nelpon. Itu awalnya ya udahlah, namanya juga cewek murahan ya, kamu terserahlah kamu mau ngapain sana, jalan sama cowok gimana pun. Terus kamu cemburu? Aku bilang, ini cemburu? Enggak, langsung putusin aja. Kamu kayak gitu ya, namanya juga cewek murahan. Saya marah, refleks kan, tangan saya tuh mukul mulutnya itu, dia bales, terus saya kepalanya saya tarik, saya jedotin ke tembok, dia malah nginjek kepala saya. Itu yang parah banget. Dan di situ udah, dari itu terus kejadian lagi besoknya. Saya kan begitu lagi, maksudnya mau jalan ya, dia seharusnya kalau cowok itu tahu ya menempatkan diri di mana. Ayo ini ke mall ya, aku udah dandan nih cantik gitu kan, pakai heels lah ya. Terus dia ngomong gini, gak tahu bercanda apa gimana, aku pakai sendal ya. Oh ya nggak apa-apa sih, aku bilang gitu. Oh malu ya? Loh kenapa sih aku suruh? Bilang aja malu deh. Saya marah, kamu perpanjang masalah gini. Saya lempar handphone saya ke tangannya dia tendang saya ditendang balik ke dia. Saya marah-marah. Kok kamu gitu sih? Dia pura-pura sakit atau gimana? Saya bilang, ayo ke rumah sakit, kalau kamu mana sakit. Nggak usah, nanti saya disalah-salahin lagi sama keluargamu, aku bilang. Saya bilang gitu kan. Itu yang kedua kalinya. Pernah juga dilempar sepatu, itu juga berantem juga. Intinya itu kekerasan fisik tuh hampir tiap hari. Memar itu udah kayak kalau tiap hari mungkin saya jadi avatar, lama-lama memar biru-biru ya badan saya. Kalau nyinyir juga hampir tiap hari, udah saya udah dikata kasar semuanya itu. Saya heran kok saya diem, diginiin kok saya diem aja, kenapa ya? Dinyinyirin terus tiap hari, katain kasar ya diem aja, gak bales kayak apa yang dia lakukan ke saya. Saya penasaran, saya nanya ke adik saya, Dek kok saya kayak gini ya, diam aja. Oh ya nanti aku cekin dulu ya, dia juga punya mata batin gitu. Besoknya saya tanyain, gimana Dek, Mbak kamu itu diguna-guna sama ini. Saya cuma nanya, bener gak aku ini kayak gini, kenapa sih disebutin semua keluarganya dia, nama keluarga dia, namanya dia lengkap. Padahal saya cuma nanya, ini siapa sih yang guna-guna aku, kok aku kayak gini. Padahal saya nggak nanya, tapi disebutin semua lengkap. Wah udah positif kak, katanya gitu. Dari itu ketahuan nama dia. Kalau saya tahu kayak gitu, dia udah ngerasa kayaknya adik saya itu sakit. Habis itu tuh udah saya udah nyimpen semua identitas teman-teman saya jauhin dari dia karena saya takut ya kenapa-napa, karena saya aja udah diapa-apain gitu. Dari itu saya berusaha nyari tahu informasi dari dia, saya cari tahu terus sampai nanti saya kumpulin dulu nih, Allah bantuin kalau emang ini bukan jodoh saya ya nanti juga hilang sendirilah. Dari situ saya tahu kalau saya itu ternyata diguna-guna. Makanya saya ternyata dikasih kekerasan fisik, verbal itu diam aja. Nggak ada perlawanan. Dan saya nggak berani ngomong sama siapapun waktu itu.
Dari itu sih saya sadar. Habis itu saya berusaha nyari-nyari informasi tentang apa sih itu guna-guna semuanya. Saya nyari tahu dari website semuanya, dan itu tuh benar. Mereka tuh ngontrol kita itu 60%. Jadi 40% kita bisa beraktivitas kayak biasanya, cuman yang diingatkan kita cuma dia. Gitu loh, intinya 60% dia ngontrol kita. Raga kita tuh diambil sama dia. 40% ya udahlah kamu aktivitas kayak biasanya. Makanya itu saya diem aja, dia apa-apain sama dia gitu kan kemarin itu. Sadar sih saya sekarang, alhamdulillah. Gitu sih. Jadi kemarin intinya saya tuh sama dia alhamdulillah cuma 6 bulan. Nggak sampai bertahun-tahun, mungkin saya jadi nggak tahu deh gimana. Gitu sih awalnya. Sekarang keadaan sudah membaik Mbak ya? Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf, ini identitas narasumber kita rahasiakan karena permintaan Mbak sendiri. Boleh saya lanjut Mbak? Setelah Mbak tahu, oh saya ini diguna-guna, upaya apa yang Mbak lakukan untuk melawan? Atau Mbak minta tolong kepada siapa? Jadi setelah kejadian itu, teman-teman saya juga ngerasa ya, kok kamu itu aneh ya sekarang, sering ngelamun, diajak ngobrol juga nggak nyambung. Pernah kejadian satu hari yang benar-benar saya sadar sih, langsung kebangun gitu loh. Maksudnya saya sadar, saya duduk di depan waktu itu saya kan masih kuliah ya, alhamdulillah. Saya duduk di depan kelas gitu kan, paling depan ya. Dosen itu bilang gini, dosen itu nggak tahu sering kayak apa gitu juga. Terus dia bilang gini ke saya, Mbak, manggil saya nggak tahu saya ngelamun apa gimana. Mbak pada di depan ya duduknya. Mbak, oh iya Pak, kok kamu kayaknya mukanya beda ya? Linglung gitu iya, mungkin. mukanya beda ya? Oh enggak kok Pak, kenapa? Pikiran ya? Atau kamu mau kelas ini berakhir? Kata bapaknya sambil bercanda. Dari itu saya cerita ke teman saya bilang, iya kamu beda kok sekarang, mukamu itu loh kayak bukan kamu, tambah kurus juga. Padahal saya nimbang itu masih di 44, 45, sampai sekarang juga sama. Oh ternyata orang ngelihatnya kayak bukan saya, karena mungkin itu efek yang dikasih sama dia itu. Dari situ teman-teman saya bilang, terus kayak gimana kayak gini. Entah kenapa di dalam diri saya bilang, gimana ya, saya sebenarnya juga pengen sih kemarin tuh bilang gini, pas saya juga ngelawannya lewat hal-hal aneh juga nih, black magic nih, jangan. Terus nggak usah lah, biarin aja. Saya pertama dibiarin aja nih, dilanjutin lah terus kan hubungannya, sampai akhirnya kemarin bulan Oktober itu saya nyari informasi di Instagram tentang rumah ruqyah. Alhamdulillah, terus saya ketemu sama ustadz itu, udah ngomong gini, oh yaudah Mbak nanti ya ruqyahnya hari ini ya, terapinya hari ini ya. Oh ya udah gitu. Dulu sih juga sempat mau ruqyah, cuman nggak jadi karena ngomong saya dari teman gitu kan minta carinya. Oh ya udahlah saya nyari sendiri aja. Jadi emang sadarnya itu dari teman-teman. Kemudian teman saya ngingetin saya, kamu mau gimana, ini mau dilanjutin apa gimana sama dia, kok udah separah ini. Soalnya kan saya cerita ke teman-teman gitu sih. Jadi saya upaya sendiri dulu gitu. Terus setelah Mbak datang kepada Ustadz minta diruqyah, tapi sebelum itu Mbak cerita kalau Mbak ini mengalami hal-hal aneh. Hal aneh apa yang Mbak alami selama ini? Oh iya, awal saya adik saya itu ya dulu pernah ketemu sama ini cowok. Adik saya ngasih tahu kalau saya itu diguna-guna. Yang tadi di awal tadi? Di awal tadi kan saya taunya dari adik saya itu. Kan saya penasaran diri saya kenapa sih gitu kan, nggak pernah ngelawan, nggak pernah apa gitu kan, selama saya dikasih kekerasan fisik sama verbal. Terus saya gini, hari ini ya ketemu sama adik saya itu, adik saya juga ketemu sama dia. Besoknya, ini flashback ya, besoknya badan saya itu gatal semua, kaki terutama itu di bagian paha, di bagian kaki itu gatal semua. Saya demam,
Terus badan saya tuh langsung kayak memar-memar, kayak kena jedot apa, padahal saya nggak apa-apain. Jadi awal tuh gatal-gatal, saya nggak tahu ya itu terjadi kok sampai kayak gini. Saya periksa ke dokter, itu cuma dibilang alergi telur, padahal saya tuh suka telur. Udah 3 hari habis obatnya, saya balik lagi karena tiba-tiba mulut saya itu bibir saya bengkak. Terus dokternya bilang apa? Saya alergi dingin. Kok yang diagnosa pertama sama diagnosa kedua beda. Padahal obatnya sama, yang obat yang alergi dikasih itu sama. Wah, ini udah nggak benar. Saya udah mulai sadar waktu itu. Habis itu saya berusaha nyari tentang apa sih yang terjadi gitu kan. Saya ngalamin hal aneh yang saya alamin itu. Kemudian saya tadi kan ruqyah ya. Ruqyah itu hal yang aneh terjadi tiba-tiba. Gak tahu ya, kamar saya itu pernah dikasih hal-hal yang aneh sama dia, kayak perantara dia sama apa ya, saya nggak mau kasih tahu karena ini membuka nanti malahan. Pokoknya adalah minuman apa dikasih di tempat saya, dan dia bilang itu ini buat nunggu. Saya marah sih sebenarnya. Ya udahlah, ini berarti dia masuk kamar saya nih, aku bilang gitu kan sama dia. Oh iya bener, kok gitu sih kamu, makhluk astral tadi loh tiba-tiba masuk ke kamar saya. Saya bingung dong, itu ngapain sih gitu kan, kok kamar aku dikasih kayak gini, ngapain sih, kamu kenapa sih, emang dia ganggu kamu? Enggak kan, aku nggak suka, aku bilang gitu. Aku udah mulai ngelawan sih sama dia. Oh ya udah, itu udah mulai aneh-aneh tuh. Saya dari sama dia pacaran selama 6 bulan, saya nggak pernah tidur, namanya tidur dari jam 9 ya sampai pagi itu pasti kebangun jam 2, jam 3 tuh kebangun, kayak insomnia. Itu kayaknya saya nanya sih sama ustadznya dulu tuh, ini saya pernah ngalamin kayak gini nih, insomnia sering banget. Oh ya itu wajar. Saya masih ingat sholat kok, alhamdulillah. Tapi ketika saya sholat, saya lupa rakaat sholat apa, bacaannya sholat apa. Sampai dibuat kayak gitu ya? Iya, itu efeknya ternyata. Ya, itu hal aneh yang terjadi sama saya sih. Tapi alhamdulillah sekarang ini setelah datang ke ustadz, setelah diruqyah, sekarang keadaan mbaknya sudah membaik Pak ya. Alhamdulillah, semoga kedepannya masalahnya cepat selesai, tidak terjadi kejadian seperti ini lagi. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk penonton saya agar lebih hati-hati. Ini kasus kayak gini sebenarnya warning buat kita semua. Di zaman modern ini masih ada yang pakai kayak gitu. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, sebelumnya ya memang keadaan saya sekarang lebih baik sih. Saya juga tidurnya sekarang lebih nyenyak, alhamdulillah. Dan orang ngeliat saya itu sekarang, kok sekarang kamu gendutan ya, padahal saya makan kayak biasa. Saya pun makannya masih 2 kali sehari. Tiba orang bilangnya, muka kamu sekarang beda ya, lebih cantikan, alhamdulillah, dan gitu, lebih gendutan ya, padahal biasa aja. Saya lihat timbangan saya itu masih 45 kayak kemarin, kok aneh ya. Oh ya udah, alhamdulillah. Kemudian teman-teman semua, untuk perempuan pesannya cuma ini ya, kalau kalian kenal sama laki-laki atau cowok, jangan percaya sama janji mereka. Sebelum dia bilang janji sama orang tua kalian, itu semua hanya sebuah kepalsuan. Jadi jangan percaya dan langsung percaya sama laki-laki. Dicari dulu latar belakangnya seperti apa, cari tahu. Dan untuk laki-laki atau cowok, kalau kalian ingin dicintai, lakukanlah dengan tulus. Insya Allah semuanya bakal balik lagi ke kalian. Jangan melakukan hal licik seperti yang dilakukan oleh mantan saya. Itu aja sih. Terima kasih. Mungkin saya ada tambahan sedikit menyambung pembicaraan Mbak tadi. Ya, kita agar terhindar dari hal-hal yang nggak enak tadi, sebaiknya kita juga membentengi diri kita dengan memperkuat iman kita, dengan selalu berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, supaya kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu tadi. Oke, saya kira cukup sampai sini dulu. Saya ucapkan terima kasih sudah memulangkan waktunya bercerita, membagi pengalamannya untuk penonton semua. Oke,
Sampai di sini dulu, ditunggu next videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa.